cuman testing aja gitu kan. Oh kalau di Taman Kota ini jadi akan seperti apa. Jadi yang keluar itu waktu itu akhirnya tagline piknik akustik. Piknik akustik, Piknik akustik di Taman Kota gitu. Nah kemudian kemarin itu akhirnya ke pantai. Jadi vibes-nya itu kita bikin mantai banget senja gitu. di pantai. Nah kalau yang sekarang temanya karena balik ke taman, kita temanya blooming. Oke, blooming season. Iya, blooming, berbunga gitu Berbunga-bunga. ya. Kenapa seperti itu gitu? Karena ini nih filosofinya itu kayak Dinas Koperasi dan UMKM ini bisa menjadi wadah untuk masing-masing UMKM itu bertumbuh gitu. Oh. Halo teman-teman Kota dan Pasar, kembali lagi di Pusaka dan Pasar Collab, podcastnya masa kini. Dan sebelumnya saya Ida Ayu Alisrasmi sudah berbincang mengenai UMKM juara. Tapi kali ini kita akan berbincang bersama mengenai senja. Nah, kalau teman-teman kepikiran mungkin senja itu suasana sore. Nah, kali ini saya dan juga Kak Dewi STD akan membahas konsep senja yang berbeda. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita narasumber kita Kak Dewi STD selaku konseptornya senja. Nih, halo Kak Dewi. Halo, Gimana kabarnya nih? Baik. Sumringah banget sepertinya ya semotannya gitu. Oke, tadi kan sudah kita sedikit bocorkan tentang senja itu Kak Dewi, tapi mungkin teman-teman ini belum pada tahu nih, senja itu apa sih? Apakah hal-hal yang indie atau mungkin hal-hal yang bersifat seperti sore-sore hari gitu? Kak Dewi silahkan. Oke, nah jadi sebenarnya senja ini tercetus gitu karena adanya fenomena anak-anak senja sih sebenarnya. Oh itu saya. Jadi saya. Anak-anak indie kan? Iya saya. Nah, jadi waktu itu di-challenge sama Pak Adis dari Dinas Koperasi. Jadi di-challenge bisa nggak sih dari komunitas, jadi komunitasnya dikumpulin gitu. Terus ada ide nggak sih kita mau bikin event apa nih yang bisa memajukan UMKM sekaligus juga bisa ngasih ruang untuk anak muda, untuk keluarga gitu beraktivitas dan berekspresi gitu. Oke. Nah jadi terus waktu itu ya tiba-tiba ya kepikirannya senja gitu. Jadi kebetulan waktu itu ngajuinnya gimana kalau kita bikin event yang namanya senja. Nah senja itu kebetulan ada kepanjangannya. Loh, apa tuh? Gitu. Jadi senja itu santai, kulineran, jalan-jalan. Oh, Di Kota Denpasar. Oh gitu. Jadi senja di Denpasar Iya, gitu ya. bener. Waduh, keren banget. Berarti itu kayak sebuah ide di mana kita kayak buat event, tapi event kreatif dan itu kita bisa jalan-jalan sambil kulineran gitu ya Kak Dewi ya gitu. Nah, karena kan kalau kita ngomongin senja nih yang kayak tadi Dewi bilang itu pasti mengingatkan kita sama suasana sore kan. Betul tuh. Kayak jingga-jingga gitu. Makanya Iya. logonya senja juga warnanya orange. Oh, color palette-nya orange Iya, gitu. orange. Oke. Karena itu juga mengingatkan bahwa Denpasar berpijak dari orange economy. Nah, jadi kreatif, kota kreatif ya. Iya. Nah, gitu. Jadi di senja ini kita harapkan ini bisa menjadi wadah untuk sobat Kota Denpasar, anak-anak muda Kota Denpasar juga itu bisa berkumpul sama teman-teman terdekat atau sama keluarga. Jadi kayak membangun interaksi dan family bonding gitu. Oke. Nah, dengan didukung adanya kuliner, kemudian ada aktivasi musik, terus kemudian juga aktivitas lainnya. Akhirnya itu menjadi suatu event yang berbeda, di mana yang membedakan dengan event lain di sini ada pikniknya. Gitu. Oh, konsepnya itu ala-ala piknik maksudnya. Iya, jadi piknik di bawah Oke. pohon di Taman Kota Lumbung. Oh, oke. Gitu. Jadi emang dibuat sesantai mungkin. Jadi bukan seperti Benar. event yang kayak dalam artian apa ya? Formal segala macamnya gitu. Formal ataupun kayak misalnya kalau nonton konser yang lompat-lompat gitu. Oh, mosing. Kayak- Mosing tiba-tiba. Nah, ini kita bikinnya suasananya homey gitu. Jadi kayak gimana sih kamu tuh piknik? Kangen gak sih piknik? Iya. Saya piknik terakhir waktu umur 5 tahun, Kak. Iya kan? Gitu. Dulu kan waktu kecil itu pasti kita punya memori piknik ke Bedugul gitu ya biasanya ya kan. Iya, bener banget, Tiap kenaikan kelas kan. Iya, betul. Apa namanya? Perpisahan. Iya, benar. Nah, tapi sekarang di umur kita yang segini kan udah
jarang banget ya. Iya betul. Belum cuaca kayak gitu. Belum mager. Saya pengalaman pribadi. Belum mager gitu. Belum kan masing-masing punya agenda tersendiri gitu. Nah, kita harapkan Senja ini bisa jadi tempat ngumpulnya keluarga gitu. Jadi kayak event yang ramah untuk semua usia gitu. Jadi nggak cuman ibaratnya anak-anak muda aja, misalnya, tapi juga ada keluarga. Kalau mereka mungkin mau akhir pekan bareng gitu ya Kak Dewi ya, karena kan gampang banget nih tinggal jalan-jalan, terus sudah ada kulinernya langsung. Jadi nggak perlu kayak kita harus ke tempat lain untuk makan segala macamnya gitu. Jadi ini event yang merecall kembali memori masa kecil kita. Iya benar. Saya terharu dengarnya. Soalnya saya setelah juga berkeluarga gitu kangen kan piknik tapi nggak pengen terlalu jauh. Tapi berarti Senja ini dikemas dengan konsep yang lebih modern atau gimana Kak Dewi? Kalau dari segi pengonsepan Senja itu sendiri? Dia dikonsepin dengan lebih modern, yang lebih anak senja banget. Oh anak indie ya. Lebih indie banget gitu ya. Jadi selain ada tadi musik, kuliner, itu kita juga menyediakan workshop edukasi. Gitu. Yang itu ada free workshop gitu. Jadi siapa aja yang bebas asal udah daftar duluan. Ada slotnya tapi berarti gitu ya. Nah, itu kita juga kerjasama sama banyak komunitas di sana. Jadi tiap tahun tuh kita gantian gitu, kita gilir gitu komunitas-komunitas anak muda di Kota Denpasar yang kita ajak kerjasama dengan tema yang berbeda di tiap tahunnya. Gitu. Nah, tadi kan ada berbeda di tiap tahunnya. Itu kalau boleh tahu ya, tahun 2025 ini tahun keberapa ada Senja Kak Dewi? Ini tahun keduanya Senja. Masih muda banget ya, berarti masih fresh banget. Jadi Senja itu mulainya dari tahun lalu ya. 2024 berarti ya. Dan agenda Senja ini ada di setiap 6 bulan gitu. Jadi ada setahun tuh ada 2 kali Senjanya gitu. Nah, jadi ada di awal tahun, kemudian ada di entah di akhir atau di tengah-tengah tahun gitu. Nah, yang Senja yang pertama itu lokasinya selalu di Taman Kota Lumintang. Kenapa seperti itu? Karena kita dalam serangkaian HUT Kota Denpasar. Selamat ulang tahun Kota Denpasar ya, buat menuju Denpasar maju. Iya benar. Terus dalam serangkaian juga masih di Detik Festival gitu. Jadi kita tandem. Jadi ibaratnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, langsung 3 event sekaligus soalnya teman-teman ya. Iya benar. Jadi kan ini karena ulang tahun Kota Denpasar jadi harus ramai dong. Iya betul. Jadi banyak dinas yang ikut meramaikan event ini juga. Tapi kalau Senja ini berarti di bawah naungan dari Diskop UMKM Kota Denpasar ya. Nah, ngomongin lagi balik tentang tadi komunitas itu ya. Kak Dewi ini awalnya membentuk Senja ini itu inginnya seperti apa sih konsep awalnya? Apakah emang sudah seperti dari awal dibilang mau merecall memori masa lalu kita, atau mungkin sebenarnya ada konsep yang pengen Kak Dewi buat gitu? Jadi awalnya itu di challenge-nya adalah bagaimana bisa memanfaatkan taman kota sebenarnya Dayu ya. Setelah kita lihat ke taman kota itu sendiri gitu, ternyata taman kota sekarang rimbun loh, adem ya, rimbun, adem gitu. Terus aku waktu itu kebetulan sama anak-anak distro ya, waktu itu di awal kita nyoba bikin event ini, itu pada duduk tuh sore-sore ngelihat situasi nih, enaknya dibikin event kayak gimana gitu. Dan ternyata hasilnya memang enak banget duduk sore-sore di sana, terus jadi nginget masa-masa kita piknik zaman kecil dulu sambil makan lumpia. Ya nggak sih? Makan jagung bakar kalau saya Kak Dewi. Enak banget ya ampun. Iya. Terus belum lagi kalau udah mau agak petang itu tuh ada air mancur gitu kan. Di Taman Kota ya? Kan ada air mancurnya gitu. Jadi kayaknya terus pas ada angin sepoi-sepoi gitu tuh kayaknya syahdu banget gitu loh. Kayak dapet banget feeling itunya vibe senjanya itu gitu. Nah makanya gara-gara itu setelah kita survei lokasi itu, saya kepikirannya ini harus jadi tempat piknik tengah kota gitu. Jadi makanya campaign kita itu piknik tengah kota sama yuk piknik. Berarti memang kita menciptakan ruang piknik di tengah kota gitu ibaratnya kayak, karena memang kalau taman kota ini
rimbun banget, hijau banget lah ibaratnya gitu. Tapi memang kita olah menjadi lebih modern dengan memanfaatkan juga komunitas-komunitas yang ada gitu Kak Dewi ya. Nah keren banget gitu. Nah tapi kalau kita berbicara tentang pelaksanaan senja itu Kak Dewi, memang apakah konsepnya itu hanya untuk dalam artian workshop pelatihan apa atau mungkin juga ada rangkaian-rangkaian lain di rangkaian senja itu sendiri Kak Dewi? Oh kalau untuk di senja tahun ini sih banyak ya, lumayan banyak pengembangan gitu. Jadi kalau misalkan di senja kemarin kita udah 2 kali senja, berarti ini senja yang ketiga ya. Senja yang ketiga, oke. Jadi senja yang pertama itu di Taman Kota. Taman Kota. Itu kita masih newbie banget. Masih apa namanya, fresh. Iya. Jadi fresh from the oven gitu. Nah jadi di awal itu kegiatannya masih cuman sebatas piknik sama akustik. Oh ya. Nah, Vibe santai gitu ya. Terus kulineran juga kan pastinya. Kalau senja itu ada tiga hal, santai, kulineran, jalan-jalan gitu. Nah, terus di senja yang kedua kemarin kita lokasinya di Matahari Terbit. Di Sanur. Iya, pantai Matahari Terbit. Nah, di situ konsepnya agak beda dikit gitu. Agak ada DJ-DJ-nya. Oh gitu. Iya. Jeduk berarti ya. Karena tuh di pinggir pantai waktu itu targetnya tuh adalah untuk orang-orang yang baru datang dari pelabuhan gitu, bule-bule kayak gitu. Oh oke, berarti kayak tempat terbuka gitu ya. Iya. Jadi itu piknik juga tapi sambil mantai gitu. Nah kemudian yang ketiga sekarang kita balik lagi, jadi selalu senja yang pertama di awal tahun itu Taman Kota, balik ke Taman Kota. Gitu. Nah senja berikutnya lokasi dirahasiakan. Ya ampun, spill di sini ya, di bawah sini ya teman-teman sama Konglomerat Pasar ya, di bawah sini. Coba yang tebak-tebak mungkin dapat hadiah istimewa mungkin ya. Kak, saya request di sini gitu. Oke, berarti memang dari awal untuk pertama kali itu di Taman Kota, kemudian setiap tahun awal tahun kita recall lagi di Taman Kota gitu ya. Nah, berarti kan ini serangkaian dari HUT Kota. Tahun ini tuh kira-kira ada nggak? Atau mungkin kebaruan-kebaruan senja? Oh ada, ya ampun. Ini boleh di-spill nggak? Boleh. Oh boleh. Oh, saya udah penasaran. Tapi jangan lupa pantengin juga sosial media kita. Oh boleh. Di sini Kak, apa namanya itu Kak? Di Senja di Denpasar. Senja di Denpasar sama Tan ya, di Instagram. Mesti follow karena kita selalu update setiap harinya gitu ya. Dan tahun ini itu berarti akan dilangsungkan di tanggal 27 sampai 1 Maret. Oke, 3 hari tuh lumayan. 27, 8, 1 ya. Buat teman-teman yang mau me time juga atau teman-teman pasar yang mau me time boleh banget ke Senja Denpasar. Lanjut Kak Dewi. Iya dong, harus coba weekend di Senja. Betul. Oke. Nah, kalau untuk di tahun ini kita agendanya kan udah pasti ada musik akustik. Kemudian itu akan menunjang piknik itu gitu kan. Kemudian ada kulineran, terus kemudian ada booth-booth kreatif juga yang kebetulan booth-boothnya itu dari tenan-tenan UMKM yang di bawah binaan dari Dinas Koperasi dari Kota Denpasar, terus kemudian dari UMD juga. Oh, Wira-Usaha Muda. Nah, jadi teman-teman kalau mau nanti gimana caranya jadi pengusaha gitu ya, berusaha muda, itu harus pantengin workshopnya UMD karena mereka akan share gimana caranya buat ikut lomba itu di tahun ini. Oh, gitu. Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu Kak Dewi? Karena saya mau datang. Maju banget. Itu berarti di serangkaiannya Kak Dewi ya? Iya, ada di 3 hari itu. Mungkin kalau detailnya bisa nanti pantengin di Instagram sosial media ya. Nah, kemudian jadi di situ pasti ada piknik akustik, ada kulinerannya juga, terus kemudian ada community activation. Community activation itu yang selain ada talk show tadi. Oh ya? Itu ada workshop. Workshopnya itu kita ajak beberapa komunitas. Jadi ada merangkai bunga. Ya ampun, saya mau ikut Kak Dewi. Saya mau daftar sekarang. Bisa. Jadi itu apa namanya? Flower arrangement under the tree gitu. Iya, Jadi merangkai bunga sama satu lagi itu ini apa namanya? Watercolor, floral watercolor. Kekinian banget ya teman-teman. Jadi saya kira awalnya seperti apa, tapi tiba-tiba benar-benar kekinian banget gitu. Yang pasti memang targetnya itu emang nak kodia banget gitu ya Kak Dewi ya gitu. Kalau tahun lalu itu kita kerjasama sama Membumi untuk painting. Apa namanya, gerabah? Iya, gerabah. Nah kalau tahun ini kita kerjasamanya sama ada salah satu florist
itu belum kita spill dulu. Ya ampun, pengen banget ya rahasia-rahasianya Kak Dewi ini, boleh nggak kita spill sekarang semua? Sabar, semetonnya sabar. Floris sama ada komunitas yang bunga-bungaan gitu, pokoknya ada gitu. Oke, berarti memang tiap tahun itu pembaruannya tuh ada aja gitu. Ada. Tapi ngomong-ngomong tentang senja nih Kak Dewi, tahun ini itu kira-kira temanya atau mungkin garis besarnya seperti apa itu harus tahu, nggak boleh dirahasiain ya Kak Dewi ya, ini harus spill soalnya. Jadi karena kemarin itu kan udah dari yang awal itu kita awalnya cuman testing aja gitu kan. Kalau di Taman Kota ini jadi akan seperti apa. Jadi yang keluar itu waktu itu akhirnya tagline piknik akustik. Piknik akustik, Piknik akustik di Taman Kota gitu. Nah kemudian kemarin itu akhirnya ke pantai. Jadi vibes-nya itu kita bikin mantai banget gitu. Senja di pantai. Nah kalau yang sekarang temanya karena balik ke taman, kita temanya blooming. Oke, blooming season. Iya, blooming, berbunga gitu Berbunga-bunga. Kenapa seperti itu gitu? Karena ini nih filosofinya itu kayak Dinas Koperasi dan UMKM ini bisa menjadi wadah untuk masing-masing UMKM itu bertumbuh gitu. Oke. Ya salah satunya tanda bertumbuh itu kan dengan berbunga nih, mekar, menghasilkan produk, menghasilkan inovasi dan sebagainya gitu. Jadi kita ambil tema blooming, jadi bakal ada bunga-bunga di sana sini. Oke, jadi anggapannya itu adalah seperti kayak bunga yang awalnya kuncup nih, berkembang terus tumbuh jadi mekar gitu. Jadi kita kayak pengen juga teman-teman yang punya UMKM itu bisa bertumbuh juga gitu Kak Dewi. Oke. Dan senada juga dengan workshop yang kita siapkan tadi. Oke, yang WMD. Bukan yang tadi yang workshop ada floral. Floral watercolor, merangkai bunga. Nah, itu karena masuk ke temanya. Oke, jadi memang tiap tahun itu punya penyesuaian tema yang nantinya itu akan mengarahkan ke rangkaian-rangkaian berikutnya gitu ya. Oke, keren banget ya. Jadi nggak cuma sekadar event, tapi juga ada filosofinya gitu. Memang konseptor andal teman-teman ya. Oke, Kak Dewi ngomongin tentang komunitas nih. Nah, pasti kan Kak Dewi itu menggayat community untuk gabung bersama Kak Dewi gitu kan. Nah, kira-kira kalau Kak Dewi sendiri nih, komunitas seperti apa sih yang mau digayat gitu? Oke. Nah, jadi ini pertama kita adakan di Senja ini, itu kita ada layar tancap. Wow, nobar. Iya, jadi kita ada nobar. Oke. Nobar di Taman Kota. Jadi kamu makan sambil makan lumpia itu bisa nobar. Oke. Nah, itu kita ngajak komunitas film. Sineas atau gimana? Iya, sineas. Oke. Jadi itu kita ngajak sineas, kemudian kita juga nanti akan buka gitu, open untuk screening film yang mau ditayangin di Senja ini. Serangkaian Senja ini berarti ada screening film juga? Ada. Gitu. Oke. Itu udah dibuka Kak Dewi. Tuh, segera ya. Aduh, teman-teman ini kalau kata saya ya, kalau nggak mau ketinggalan informasinya, choose follow Instagramnya Senja di Denpasar karena banyak banget, apalagi kalau Nakoda itu kan emang aktif banget perfilmannya ya Kak Dewi ya gitu. Kita screening bareng, nanti film kalian ditonton loh sama orang kota Denpasar gitu ya Kak Dewi ya. Oke, berarti selain itu tadi termasuk inovasi juga tahun ini ya, ada layar tancapnya, keren banget. Berarti ada kulineran, jalan-jalan, nonton bareng, workshop, Floris, terus ada workshop. Banyak ya Kak Dewi, itu apa nggak pusing? Belum habis masih ada. Itu baru hari pertama ya? Belum hari kedua ketiga. Jadi masih ada lagi yang lainnya. Jadi yang lainnya itu ada lomba-lomba juga. Oke, lomba-lomba untuk meriahnya. Ini yang jangan sampai teman-teman lewatkan gitu. Kenapa? Karena hadiahnya itu sangat menggiurkan dari saya daftar orang pertama, boleh nggak Kak Dewi? Ini saya buka HP langsung, saya daftar. Lomba apa aja Kak? Spill. Oke, nah jadi di sini kan karena audiensnya tuh keluarga ya. Iya, betul. Nah, jadi dari segi pemilihan bintang tamu, pengisi acara, sampai pun lomba-lomba itu juga beragam usia dari Nah, jadi kebetulan itu ada kita kerja sama STP, jadi ada lomba ngelawar. Yang pengen nyobain. Itu lawarnya gratis kan? Saya boleh nggak sebagai tester gitu? Boleh, nanti itu ada lomba, bukan lomba sih, parade ya. Parade. Jadi setiap STT menampilkan lawar unggulan masing-masing. Mereka buatnya langsung di lokasi? Dari Nekta? Ya. Wow. Gitu. Keren kan?
Iya, jadi anak Hodi harus bisa emang ngelawar dong. emang piknik banget. Saya tinggal bawa nasi kali ya, piknik banget jadinya gitu. Oke, itu lomba ngelawar. Terus ada lagi nggak Kak? Parade ngelawar. Parade ngelawar, oke. Terus kemudian kita ada, udah dengerin jinglenya Senja belum? yang waktu di pantai itu saya dengar itu kan? Iya, Waktu, betul. iya bener kan saya ada di sana. Itu ojeknya kan. Iya. Nah, jadi kita ada lomba cover akustik lagu Senja. Oh my god, banyak banget. Baru 2. Ayo lagi Kak. Itu hadiahnya juga lumayan loh, juara satunya 3 juta loh. Ayo. Tutorial main gitar dalam 3 hari. Cepet tutorial langsung cover gitu. Langsung cover gitu ya. Oke, 2 lomba tadi, ada parade ngelawar, terus juga lomba cover lagu. Nah, lagi. Terus kemudian itu kan udah apa namanya, anak STT dapet. Terus kemudian anak-anak muda yang suka musik juga udah ya. Terus kemudian untuk orang tua itu juga ada lomba apa ya? Bukan lomba sih. Bukan lomba. Ada acara yang tunggu aja. Yoga, Mas. Oke, berarti ini nggak cuma memang sentris di kalangan generasi muda aja, tapi kita mengundang semua komponen masyarakat ya Kak Dewi ya, biar terus ada lomba menggambar juga untuk anak-anak SD, SMP gitu. Oke, berarti ini benar-benar segmented banget ya Kak ya. Ibaratnya tidak hanya sentris ke satu kalangan aja gitu. Jadi ini merangkul family gitu, keluarga. Kan seru banget kan kalau misalkan keluarga semua pada berpartisipasi dengan agenda masing-masing, tapi mereka bisa ngumpul di Senja itu gitu. Mama mau lomba ini dulu ya, oh ya papa mau ngelawar sekarang gitu. Kita langsung gathering gitu ya berarti konsepnya. Memang merecall banget memori. Dan ini free. Hah? Dan ini semua free. Ya bener. Wow, keren banget. Keren banget di skop UMKM Denpasar ya. Berarti ini semua tanpa biaya sama sekali, tapi berhadiah. Iya dong. Hadiahnya cash lagi ya. Ampun, uang tunai. Saya mau. Plakat juga gitu. Terus kalau misalkan ada adik buat yang mau nyari sekolah kan, prestasinya bisa dipakai. Iya, bener banget. Apalagi ini pemerintah Kota Denpasar ya Kak Dewi, jadi gampang banget untuk akses pendidikannya gitu. Nah, terkait juga dengan rangkaian itu, tadi kan udah banyak tuh disebutin kebaruan-kebaruannya teman-teman ya, ada sineas, ada screening juga, terus parade ngelawar, ada juga lomba menggambar segala macamnya gitu. Nah, Kak Dewi boleh nggak diperinciin untuk tiap rangkaian tanggal itu kira-kira akan seperti apa? Apakah pembukaan tanggal 27 atau gimana gitu konsep secara dasarnya? Timeline kegiatannya gitu. Oke, jadi kalau untuk yang fixnya mungkin kita nggak sekarang ya, karena biar teman-teman nungguin, biar nungguin ya, bener juga. IG-nya karena kita tiap harinya tuh ada updatean baru, ada gestarnya, ada gestarnya dari lokal, tapi itu udah kalian pasti udah tahu gitu dan familiar dan pasti datang gitu. Siapa ya? Tunggu di Instagram sendiri dan Pasar. Tunggu di Instagramnya. Kalau untuk agenda sendiri itu di tiap harinya gitu. Jadi sebenarnya udah ada dari pagi ya agendanya ya. Itu kan hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kamis, Jumat, Sabtu kalau ya bener. Jadi dari pagi itu udah ada misalkan kayak yang tadi kita ngajak kerjasama STT. Jadi itu udah ada di Kamis pagi. Parade ngelawarnya. Kemudian di Kamis itu tuh setiap harinya tuh juga ada movie screening. Oke, setiap harinya. Jadi, selama 3 hari berturut-turut ya. Terus kemudian ada ini juga, ada workshop itu juga gitu. Jadi sebenarnya kan ada beberapa spot nih kan gitu. Jadi ada di bagian parkir utara itu ada dinas perikanan, peternakan dan pertanian. Nah, jadi itu juga jangan sampai dilewatkan, itu ada pet competition gitu. Oh, ikan mas koki. Seperti itu. Oh, wow. Gitu. Banyak banget rangkaiannya ya Kak Dewi. Iya, banyak. Kompleks sekali gitu. Ya. Keren. Oke. Terus kemudian ada area senja itu. Area senja tuh di Air Mancur, teman-teman. Air Mancur, Taman Kota Luminta. Iya, jadi kalau misalkan bingung mau nyari area senja di mana, itu ada di Air Mancur. Nah, kemudian ada di sisi selatan itu ada stage selatan. Jadi stage senja di Air Mancur, stage selatan itu di bagian selatannya yang ada kulinernya. Oh, berarti di sana stand kulinernya. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman di situ bisa beli kuliner dulu gitu.
kemudian bisa nongkrongnya di stage senjanya. Dibawa ke stage senjanya Iya, untuk gitu. lihat film-film tadi ya berarti ya. Bener. Oh, Tapi oke. jangan lupa untuk bawa tumbler ya teman-teman. Iya, harus Jangan lupa bawa minum. tetap jaga lingkungan ya Kak Dewi ya, Iya, harus itu yang bener. paling utama, nggak boleh sampai lupa gitu. Even kayak kita lagi happy cuma harus inget tumbler tuh is a must lah pokoknya Iya, zaman bener. sekarang gitu. Jangan lupa juga bawa tas ini ya, tas jinjing sendiri ya. Gitu. Jadi nggak diteresak gitu. Kita nggak supply lagi untuk Iya, resin nggak ada ya. plastik di area event ini. Gitu. Mhm. Terus kemudian kan di bagian baratnya di DNA juga ada Detik Festival gitu. Jadi ya sangat Padat sekali sepertinya Oh tanggal my 27 God. nanti ya. Heeh. Oke, berarti itu sekalian jalan acaranya ya Kak Dewi ya gitu. Oke. Ya, jadi jalannya tuh pasti ada on off-nya kan, karena sama-sama ada ruang Kegiatan. untuk akustik gitu. Jadi ada ketika dia off di hidup di senja, on di senja, berarti yang off-nya di bagian stage selatan gitu. Saling apa namanya koordinasi lah Nah, intinya. kalau senja itu saya saranin teman-teman itu tuh datangnya tuh udah mulai dari jam 3 Jam 3 gitu. sore. Iya, jam 3 sore itu kita udah mulai rundown di sana. Kemudian nanti ketika udah jam 7 itu pindah ke stage selatan karena guest star akan bermain di situ. Oh, oke. Nah, ini tapi penting banget untuk tahu rundownnya di Instagram kita ya, berarti Kak Dewi ya, biar nggak ntar tiba-tiba ini kok nggak ada, paling bingung gitu. Iya. Oke. Terus ini juga kita kerjasama sama sekolah-sekolah TK, Oke. sekolah PAUD gitu Iya, di Kota Denpasar. Jadi mereka tuh ada lomba seni dan budaya anak TK gitu. Lomba tari atau lomba kayak Pagi gimana? harinya. Jadi ada tari, Aha. ada lomba mewarnai, ada fashion, Ya ampun. macem-macem Modeling gitu. maksudnya. Iya. Jadi kalau pagi-pagi itu dipenuhi sama Anak-anak, lucu-lucu iya. itu, Yang gitu. gitu. Oke. Berarti kalau pagi memang kita lebih ke anak-anak TK, karena kalau malam kan kasihan mungkin mereka Iya, ya Kak ya. benar. Nah, dimulai sore itu mulai anak-anak India tadi Kakak Dewi bilang. Seperti saya ini ya, anak-anak Kodia yang mungkin lagi malam mingguan atau gimana gitu kan ya. Oke. Nah, kalau pagi itu udah pasti rame karena kalau ada anak-anak pasti ada orang tuanya dong. Pasti ada orang tuanya gitu, pasti rame. Nah, kalau sore-sore teman-teman boleh ajak temen, pacar, HTS-an, orang tua. Siapapun boleh diajak, yang penting rame gitu Kak Dewi ya. Nah, tapi kalau kita ini open gate atau kita itu mulai boleh masuk itu dari pagi pukul berapa Kak? Ini biar nggak salah informasi nih teman-teman. Kalau dari pagi sih rangkaian acara dari festival anak-anak TK itu udah dimulai dari jam 9. Oh, oke, jam 9. Kuliner juga udah pada buka. Sudah mulai Jam buka 9. stand-nya berarti gitu. Sampai pukul berapa malamnya? Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. 12 jam ya kali, nggak ada waktu sehari ya Kak Dewi ya. Saya sih ada pasti itu. Minggu libur soalnya gitu. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ke Senja nanti di tanggal 27 Februari sampai 1 Maret ya Kak Dewi ya, jangan lupa bawa tumbler, bawa juga tote bag dan yang pasti bawa uang. Itu yang agak harus dibawa. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal duit nih, jangan lupa juga ya. Kan teman-teman pada bingung nih. Aduh, nggak ada modal ke Senja gitu. Ya. Kita ada kompetisi lagi yang online. Oke. Itu kompetisi real. Reels, oke. Jadi bikin video reel itu juga ada Hadiahnya. cashnya teman-teman. Ini Jadi bisa pakai belanja. bertabur hadiah sepertinya Senjanya ya, banyak banget gitu. Iya. Dan ada satu komunitas lagi yang cukup menarik yang kita gandeng di Senja kali ini. Karena kita campaign-nya juga highlight-nya mengangkat tentang lingkungan. Oke. Lingkungan. Jadi ada 2 komunitas yang kita gandeng. Yang pertama itu adalah komunitas Magi Farm. Magi Farm, oke. Dia komunitas yang membudidayakan maggot. Yang ulet itu ya Kak? Iya, betul. Oke, Jadi kebetulan mereka lagi punya campaign bagaimana menjadikan maggot itu peluang usaha dan juga maggot itu bisa dipakai untuk solusi limbah organik di rumah. Oke, misalkan kayak skala rumah tangga. Kayak limbah-limbah buah-buahan yang udah Iya, busuk gitu ya Kak bener. Dewi ya. Nah, Oke. sisa-sisa makanan kayak gitu. Gitu. Itu Magi Fam. Satu lagi? Terus satu lagi tuh ada Bali Mendongeng. Bali Mendongeng. Nah, saya baru pertama kali dengar loh Kak Dewi. Itu kayak gimana komunitasnya Kak? Komunitas ini akan bercerita gitu. Jadi nanti buat orang tua yang ngajak anak-anak itu mesti datang banget gitu, karena mereka akan melakukan demo cerita dengan boneka-boneka mereka di acara Senja ini. Pastinya sayang banget buat dilewatin. Jadi beneran mendongeng ya, ibaratnya kita mendongeng tapi sambil piknik.
Enak banget loh. Saya tidur sih sana pasti. Jangan lupa ikut workshopnya. Oh iya. Aduh, saya kayaknya harus buat list dulu ya kayak karena banyak banget nih harus ikut lomba reels dulu, lomba ini segala macem. Ya pokoknya kita bikin event ini tuh sesusah mungkin untuk dilupain. Wow, memorable itu. Ya ampun, merecall memori masa kecil saya. Gitu Betul sih. banget, karena mungkin ada orang tua yang pada kutip tidak punya waktu banyak untuk ngajak anaknya jalan-jalan. Mungkin dia langsung nih sekalian jalan-jalan, sekalian juga kulineran sama anak-anaknya gitu. Dan ini keren banget karena apa ya, dari segi konsepnya tuh udah matang banget ya Kak Dewi. Jadi kayak tahu ini lomba ini untuk siapa dan segala macemnya gitu. Nah tapi Kak Dewi, kalau misalkan boleh nih, kira-kira nih, apa sih sebenarnya yang Kak Dewi ingin cetuskan di Senja kali ini? Selain tadi pembaruan inovasi-inovasi itu, ada nggak sih mungkin hal yang ingin atau masih ingin diwujudkan kalau masih ada waktu kira-kira? Kalau kayaknya udah mepet banget ya, tapi Pengen ada kalau beberapa. kedepannya nanti sih kebetulan kita pengen mengadakan kompetisi untuk instalasi seni di Senja. Oh, Gitu target kita ya untuk berikutnya gitu. bertambung. Cuman ya memang ya by the time gitu. Butuh waktu juga. Butuh waktu ya. juga gitu. Oke. Nah, tapi tahun ini itu berarti benar-benar blooming banget, bermekaran banget gitu ya. Tapi Kak Dewi selain menggait komunitas atau mungkin juga UMKM gitu, ada nggak sih pihak-pihak lain seperti mungkin tim-tim kreatif segala macamnya yang mungkin Kak Dewi gait juga di Senja kali ini? Selain di kalangan masyarakat dan juga kalangan Kota Denpasar gitu. Ada nggak Kak Dewi? Sejauh ini sih menurut kita semua yang kita ajak kolaborasi itu semua adalah komunitas kreatif gitu. Oke, Karena mereka kan they do creative things in their own way gitu. Nah, jadi karena Senja ini basisnya adalah orange Ekonomi, gitu. Jadi semua tentunya kita ajak kerjasama dan kolaborasi itu udah pasti kita pertimbangkan dari sisi kreativitasnya. Oke. Gitu. Jadi, Sudah dipertimbangkan dengan matang lah kira-kira si A ini untuk ini, si B untuk ini gitu. Oke. seperti itu. Kompleks banget. Aduh ya ampun, saya mau nanya apa jadinya ya kan karena ada banyak banget pertanyaan gitu. Jadi bingung milih ya. Iya, mau- karena mau bingung banget ikut milihnya gitu. yang mana. 27 udah open gate pagi. 28 berarti closingnya ya Kak Dewi ya? 1 Maret ya 1 closing. Maret. Oh, 1 oke. Maret closingnya jam 10 malam. Jam 10 malam gitu. Waduh. Terus harus nunggu lagi 6 bulan buat ketemu Senja lagi. Iya betul. Ya ampun, lama banget. sekali. Jadi semutan Kota Denpasar, kalau nggak mau nunggu 6 bulan, saran saya datang ke Senja di Denpasar ya. Mumpung deket kan di Tamkot Iya, ya. bener banget. Kita nggak perlu macet-macet kemana gitu. Ya datang aja ke sini gitu. Betul. Parkir juga udah aman. Ya parkir udah aman. Terus kuliner juga aman. iya, Penampilan aman. dan nggak jauh. Dan nggak jauh Nggak ya. jauh kemana-mana gitu. Pusat kota soalnya Iya, ya Kak bener. Dewi ya gitu. Oke. Terus adem pula. Ya itu yang paling penting. Kita soalnya generasi yang panas Iya, gitu. mungkin kalau misalnya kita kemana gitu Mhm. udah parkir tapi nyampe sananya tetap panas. Nah, Bikin bad mood. iya benar, iya benar. Jadi Oke. ini udah teratasi dengan rimbunnya pepohonan di Taman Kota Lumajang. Jadi nggak perlu sewa backdrop lagi ya Kak Dewi, udah langsung ada yang alami soalnya gitu. Oke. Iya. Oke, tadi inovasi juga udah, terus rangkaian juga udah, tapi mungkin hal-hal lebih detail akan di-spill di Instagramnya Senja di Denpasar ya Kak Dewi ya. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan udah yang ketiga tahunnya ya gitu ya Kak Dewi. Nah, Apa 3 sih? kalinya. Oh 3 kalinya, oh ya, 3 tahun, maaf Kak Dewi. Ini udah ketiga kalinya, ini yang pertama tahun ini. Kira-kira ada nggak sih harapan atau mungkin wishlist ya ampun semoga aja Senja itu kayak gini dari Kak Dewi gitu. Oh, yang keempatnya ya. Jadi kalau Senja yang kedua di tiap tahunnya itu biasanya kita bekerja sama dengan desa adat. Oh, Nah, ini konsep yang menarik ya. Jadi kita kembali melempar opini ke masyarakat, desa adat mana nih yang punya space yang bisa kita manfaatkan untuk Senja, sekaligus mempromosikan area desa mereka. Gitu. Jadi ya sekaligus membangun Denpasar ini biar lebih maju. Betul. Gitu. Berarti kalau kemarin yang kedua di akhir tahun itu di Desa Sanur, Iya, ya Kak ya. benar. Oke, mungkin nextnya mungkin Sasetan atau Iya. mungkin yang lain juga bisa gitu ya Kak Kan, Dewi ya. pasti di setiap desa itu Ada. ada Daya tarik. spot tertentu nih, atau mungkin suatu hari nanti Senja bisa ada di sawah.
atau mungkin entah di pasar mana, Pasar Badung. Rumah sana tiba-tiba. atau entah di mana gitu kan. Jadi ya tergantung dengan kerjasama, kita terbuka banget untuk kerjasama yang bisa dilakukan gitu. Oke, jadi ini benar-benar nggak terpatok hanya harus event yang formal, nggak harus ya Kak Dewi. Kita malah berkembang terus bertumbuh dan kita blooming gitu sesuai dengan tema tahun ini gitu. Oke, terakhir nih harapan Kak Dewi untuk semeton Kota Denpasar yang masih ragu mau mampir ke Senja di Denpasar. Ayo Kak, yakinkan mereka. Oke, jadi semeton Kota Denpasar pokoknya kudu inget, catet, dan wajib hadir. Ingat, catat, wajib hadir, siap. Ya, ke Senja di Denpasar di Taman Kota Lumintang dari tanggal 27 Februari sampai 1 Maret. Itu dari aktivasinya udah dari pagi sampai malam hari gitu. Jadi sekali-sekali ayo kita sempatkan buat piknik semeton gitu. Kenapa? Karena ini selain bisa ngebangun bonding dengan orang-orang terdekat gitu, kita juga bisa menjaga mental health kita gitu kan. Healing. Untuk bisa tetap waras berkarya. Bener juga ya. 3 hari semeton ya, jadi nggak cuma sehari ini Kak Dewi, 3 hari berturut-turut gitu. Atau lagi Kak Dewi tambahan informasi yang Jadi, harus didengarkan. Jangan lupa ayo kita meet up, kita recall memori reunian Senja di Denpasar. Oke. Keren banget memang kalau konseptor itu beda ya sama tahunnya, udah terinci banget dan cepet gitu pokoknya. Oke, sama tahun Kota Denpasar, terima kasih banyak podcast kali ini, dan Kak Dewi terima kasih banyak konseptor kita ini. Nanti ketemu di Senja ya teman-teman, sama teman-teman juga. Jangan lupa hadir di Senja di Denpasar di tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2025 di Taman Kota Lumintang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Pusaka Denpasar Collabs Podcast berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.